Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Naning Hajat, pendamping PKH Kecamatan Pontukobuna, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kali ini saya akan membahas tentang modul 4, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan kesehatan ibu menyusui. Yuk ikuti video saya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu sekalian, di mana pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas tentang pencegahan dan penanganan stunting. Nah, pencegahan dan penanganan stunting ini ada beberapa yang harus kita lakukan. Tapi di sini pada pembahasan kali ini kita akan fokus di pemenuhan kesejahteraan pada bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa yang kemarin? Tentang apa sebelum melahirkan apa? Tentang ibu hamil ya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Bagaimana materi kemarin sudah ada, kira-kira sudah dipraktekkan bagi ibu hamil? Tapi di sini tidak ada ibu hamilnya ya, semua tepat sekali ibu ini baru melahirkan. Oke, baik. Bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir itu? Di sini saya akan membagi tiga. Yang pertama, kelompok bayi baru lahir. Yang mana kelompok bayi baru lahir? Kelompok bayi baru lahir ini kelompok ibu menyusui. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya mengarahkan ibu-ibu untuk mendiskusikan hal-hal apa yang dibutuhkan bayi dan ibu menyusui. Saya kasih beberapa menit. Oke, baik. Untuk kelompok kebutuhan bayi baru lahir, coba sebutkan hasil diskusi ibu-ibu apa-apa saja kebutuhan bagi bayi baru lahir. Kasih besar, tidak kedengaran. Ada pakaian, tidur yang cukup. Bayi membutuhkan tidur yang cukup. ASI eksklusif. Itu yang paling penting. Seorang bayi baru lahir harus diberikan ASI eksklusif. Oke. Tahan dulu. Yang ibu menyusui? Menyusui makanan yang bergizi. Oke, makanan yang bergizi. Terus Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Tidak boleh stres. Itu yang paling penting. Makanan yang bergizi seperti apa? Makanan ibu menyusui harus makan apa? Apakah makan cabai atau makan bersantan atau bukannya? Makan nasi, ikan, sayuran, ikan. susu. Oke. Sekarang apakah ini sesuai dengan ibu-ibu alam selama ini? Apakah makanannya seperti itu? Jangan sampai selama ini makanannya yang pedis, yang bersantan, berminyak. Ya. Oke. Bagi ibu-ibu menyusui, apakah anaknya selama ini dikasih dengan ASI eksklusif? Oke. Terima kasih jawabannya baik sekali. Semoga ibu-ibu kedepannya jika lagi ada rezeki dikasih misalnya kehamilan, semoga bisa diterapkan di kehidupan ibu-ibu sendiri. Oke. Kesimpulannya, kesejahteraan bayi baru lahir harus dipenuhi. Yang itu yang paling penting itu tadi adalah ASI eksklusif. Yang kedua, kesejahteraan ibu hamil juga harus diperhatikan. Yang paling penting adalah makanannya. Jadi di sini dibutuhkan peran orang dalam rumah, keluarga harus membantu seperti
seperti mengurus makanannya, kan nggak mungkin baik ibu baru melahirkan mengurus sendiri makanannya. Nah, itu pula suami dibutuhkan dukungan untuk anaknya supaya disusui sampainya 6 bulan tanpa ada makanan pendamping ASI. Oke, baik. Yang berikutnya, kebutuhan atau fisik dan mental itu, misalnya udah ada ibu hamil dan bayi baru lahir, yang dibutuhkan itu adalah fasilitas kesehatan. Dia harus dibutuhkan pelayanan kesehatan. Jadi sejak melahirkan dia harus dikasih apa? Harus konsultasi terus di pelayanan kesehatan, cek kesehatannya, jangan sampai setelah melahirkan ada pendarahan atau lain sebagainya. Begitu pula bagi bayi, imunisasinya harus cukup. Iya. Nah, jadi selama ini anak-anaknya imunisasinya cukup. Iya, saya rasa ibu semua rajin posyandu ya. Oke, berikutnya kita mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dilakukan, yang dialami oleh ibu sekalian kira-kira selama ASI eksklusif. Apa hambatannya? Biasa apa? Iya, biasa ada keluarga yang menganjurkan untuk memberi makanan sebelum umur 6 bulan. Nah, itu sangat dilarang dalam kesehatan ya. Karena apa? Lambung anak kita itu masih kecil, belum bisa untuk mencerna makanan-makanan, dia hanya ASI tok. Nah, yang bagi ibu menyusui hambatannya apa? Biasa apa? Biasa mungkin air susunya tidak keluar ya. Biasa juga kan air susunya tidak, ingin menyusui si bayi tapi air susunya tidak kurang. Nah, jadi itu berarti kurang diperhatikan namanya makanannya. Mungkin juga si ibunya ada stres, banyak pekerjaan atau apa. Jadi di sini dibutuhkan dukungan penuh dari keluarga agar si ibunya bisa menciptakan atau memproduksi ASI yang sebanyak-banyaknya. Oke, selanjutnya di sini dalam keluarga kita biasanya ada tradisi mendukung atau tidak mendukung ibu apa namanya bayi baru lahir, kesejahteraan bayi baru lahir atau ibu menyusui. Biasa apa? Biasanya contohnya itu apa, biasa orang tua kita biasa ini makan ini supaya produksi ASI kita banyak. Biasa dari orang tua itu apa yang tadi sampaikan? Daun, apakah makan daun ini? Makan kacang. Apalagi makan banyak ya, jadi sangat mendukung sekali. Yang tidak harus dilakukan itu biasanya itu yang paling penting, pemberian makanan 0 sampai 6 bulan. Ketika dia menangis langsung disuruh kasih makan, dia lapar. Padahal itu belum tentu, bisa jadi mungkin bahasa popoknya atau dia BAB atau dia mengantuk. Iya. Dari penjelasan tadi, apa ada yang ditanyakan atau bagaimana? Dari pembahasan kita tadi, saya menarik kesimpulan yaitu bahwa dukungan yang paling harus diperhatikan dalam pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui itu adalah, pertama adalah dari keluarga, yaitu dukung, apalagi suami, dukung istrinya ataupun keluarganya untuk memberikan ASI eksklusif terhadap bayi, memberikan pakaian yang cukup, memberikan dia kenyamanan atau tidur yang cukup di rumah. Ya, seperti juga pada ibu menyusui, hindari stres, makan makanan yang bergizi agar memproduksi ASI sebanyak-banyaknya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di